Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi malam rembukan di salah satu tempat di di Pati sampai malam, rembuk soal perda pesantren dan juga soal wacana 5 hari sekolah di Pati, dengan teman-teman IKPMI sampai malam dilanjut sehingga agak kesiangan. Tadi habis subuh tidur lagi. Tapi sempat jalan-jalan sebentar tadi. Mohon maaf, ini memang harus perlu dalam pengawalan. Mudah-mudahan di Pati tidak ada kebijakan 5 hari sekolah untuk pendidikan dasar SD SMP. Kalau MI sih insya Allah aman, tetap 6 hari, bahkan 7 hari. Ngoten nggih, Kiai. 7 hari 7 malam. Tapi kalau SD SMP niki 5 hari, khawatir nanti lembaga pendidikan kita yang menjadi ciri khas Nahdlatul Ulama, Madin dan TPQ mangke berkurang santrinya atau siswanya, bahkan bubar. Ini kalau mengacu di beberapa daerah di Jawa Tengah, kayak di Semarang itu hampir 60% ya, siswa SD SMP yang biasanya pulang sekolah jam 12.30, jam 1 itu mereka pada istirahat, makan, istirahat, tidur gitu, sore habis asar mereka pada ke TPQ, ke Madin. Ini sudah mulai banyak yang ditinggalkan anak-anak karena capek, pulang sekolah jam 3:30, habis itu mandi, pada tidur, ada yang pada main game, ada main bola gitu, suruh ke TPQ, Madin, berat. Memang pilihan, tidak dipaksa. Tapi karakter kita itu kalau pilihan itu ya milih yang paling gampang, yang paling enak. Ya mudah-mudahan di Pati, di beberapa daerah juga ada kebijakan 5 hari itu. Mudah-mudahan di Pati hasil uji cobanya dan fair, jujur ya, karena akhir bulan ini katanya selesai uji coba itu. Mudah-mudahan bulan depan sudah ada kebijakan yang tidak memberlakukan 5 hari sekolah untuk anak-anak sekolah. Dan nanti kita sudah sama PCNU, kita di PWNU juga kita sampaikan. Intinya Nahdien, NU dan kita semua berharap kebijakan 5 hari sekolah di Jawa Tengah untuk pendidikan dasar supaya tidak diberlakukan, karena dampaknya akan sangat luas ya, berbahaya kepada nasib bangsa ini, terutama anak-anak kita. Yang kedua soal perda pesantren, semalam juga kami mendiskusikan cukup serius. Intinya di Pati ini belum ada keseriusan dari pemerintah maupun dari DPRD. Oke. Kita juga untuk dikawal, perlu di parani siji-siji itu ketua-ketua fraksi, pimpinan DPR, supaya karena di Jawa Tengah sudah banyak yang hari ini, bulan ini, tahun ini selesai, ada sekitar 11 sampai 15. Kalau Pati ini belum kan, berarti ada sesuatu yang perlu diingatkan kembali. Alhamdulillah di provinsi dalam proses perda pesantren, mudah-mudahan nanti segera disahkan tahun ini. Ada banyak hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini karena mengingat waktu. Ini tidak acara seminar, mau ziarah, para kiai. Nanti suatu saat kita akan diskusi dengan Ma'arif, dengan RMI, dengan Pergunu, dengan FKDT, dengan Batko TPQ, juga dengan para pengasuh pesantren. Intinya perda pesantren ini harus dikawal. Dari Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren, ada banyak hal di situ yang manfaatnya besar untuk pesantren dan masyarakat, terutama soal dana abadi pesantren yang akan dialokasikan untuk wilayah atau daerah yang sudah punya perda pesantren dari APBN. Kalau nggak punya, ya nggak dapat akses kita. Saya kira ini masih dianggap penting ya. Ini bukan kita menuntut atau minta, tidak, Kiai, tapi ini hak kita sebagai warga negara yang punya tanggung jawab, punya komitmen yang sama untuk membayar pajak, maka akses kebijakan anggaran untuk pesantren yang menjadi ciri khas Nahdien ini juga kita harus mendapatkan akses itu. Kalau tidak, ya nanti diambil lagi oleh kelompok-kelompok kapitalis yang menjadikan pendidikan melihatnya dari untung rugi. Saya ngomong seperti itu karena ada yang ngomong pendidikan anggaran kok digunakan untuk pesantren, untuk madrasah, untuk ini kira-kira dampak ekonominya ada enggak untuk bangsa ini? Nah, itu kan naif. Pendidikan disamakan dengan jual beli, untung rugi. Pendidikan itu enggak bisa disamakan dengan sektor-sektor ekonomi yang lain.
Jadi ini tantangan kita para kiai, Bapak-bapak Ibu sekalian terkait dengan kebijakan-kebijakan yang terjadi di negeri ini, terutama terkait dengan sektor pendidikan. Bapak Ibu sekalian, para kiai yang saya hormati, intinya hari ini monggo sareng-sareng niat kula nderek jenengan ziarah. Mohon maaf ini tempatnya mengalami